Puji Tuhan, bersyukur kepada Allah kalau Dia masih memberikan kita kekuatan dan kesehatan, bahkan nafas hingga saat ini. Pagi hari ini, mari kembali kita akan membuka hati kita dan kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat pagi hari ini buat kasih-Mu, buat kemurahan-Mu yang masih boleh kami nikmati hingga pagi hari ini. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Ampuni setiap salah dan dosa kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan melihat satu renungan firman Tuhan. Saya beri judul Natal. Dan kita akan membaca di dalam Lukas 2 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-16. Firman Allah berkata demikian. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Desember itu identik dengan bulan Natal, di mana hampir seluruh umat di dunia, orang percaya sibuk mempersiapkan banyak hal untuk menyambut Natal. Semua persiapan-persiapan yang kita lakukan untuk menyambut Natal itu tidak salah. Tetapi jika kita tidak datang kepada Yesus, maka kita akan kehilangan inti dari Natal itu sendiri. Natal berbicara tentang yang pertama adalah langkah awal untuk datang kepada Yesus. Kita membaca di dalam Lukas 2 ayat 15 bagian B. Dikatakan demikian, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Ini adalah perkataan dari para gembala. Gembala tidak hanya mendengar berita Natal, berita tentang kelahiran Yesus, tetapi para gembala juga merespon berita Natal tersebut. Para gembala berhenti sejenak dari kesibukan dunia, meninggalkan kesibukan mereka, pekerjaan dan kenyamanan mereka. Sekalipun pada waktu itu ada dalam situasi yang gelap, malam, mereka bergegas untuk apa? Untuk berjumpa dengan sang bayi yang baru dilahirkan. Demikian juga hendaknya dengan saya dan saudara. Ada saatnya kita harus berhenti sejenak dari kesibukan dunia. Kita harus meninggalkan ego kita, rutinitas kita untuk memberi ruang. Supaya apa? Supaya kita bisa datang kepada Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Jangan cuma siap merayakan Natal, tetapi bersiap pula lah menyambut Dia secara pribadi. Ingatlah bahwa Tuhan adalah pusat dari Natal itu sendiri. Dan yang kedua, Natal berbicara tentang jangan menunda. Lukas 2 ayat 16 berkata, "Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan." Dikatakan di dalam ayat ini bahwa para gembala bersegera cepat-cepat berangkat ke Betlehem. Artinya apa? Mereka tidak mau menunda untuk berjumpa dengan Yesus. Tidak mau menangguhkan waktu lagi. Tidak mau menunggu waktu lain lagi. Tidak. Demikian juga seharusnya dengan saya dan saudara. Jika Tuhan masih memberi kita kesempatan di dalam hal apapun, terlebih di dalam hal keimanan, jangan tunda-tunda. Ada begitu banyak orang menyesal bukan karena mereka gagal, tetapi karena mereka terlambat untuk mencoba, suka menunda. Suka menunda akan membuat kita kehilangan berkat. Contohnya, ketika kita menunda untuk belajar, itu akan berujung stres saat ujian tiba. Menunda pekerjaan
akan membuat pekerjaan semakin menumpuk. Menunda meminta maaf akan memperburuk keadaan. Menunda mencari Tuhan akan kehilangan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Natal adalah langkah awal berjumpa dengan Tuhan. Natal berbicara, jangan suka menunda apapun juga. Bertindaklah sekarang juga sebelum terlambat. Amin. Mari kita berdoa. Bersyukur buat firman Allah yang boleh kami dengar saat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, apa yang kami dengar saat pagi hari ini itu boleh kami lakukan, boleh kami praktekkan Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan ya Roh Kudus. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Biarlah lewat hidup kami, nama Allah saja yang dipuji dan dimuliakan. Biarlah hidup kami senantiasa memuliakan akan Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati kita semua.